Mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan penyakit wahan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, kalian sangat cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Negara yang keos dan frustasi itu datang menyembah kepadanya. Cita-cita Dajjal membangun suatu dunia baru yang global. Hal ini merupakan aksioma ilahiyah yang seharusnya dapat dipahami dan diyakini oleh para pemimpin umat ini dan calon pemimpin umat pada Pilpres 2024 nanti. Bila umat Islam terpecah menjadi kelompok-kelompok, persatuan umat Islam dalam bentuk Ittihadul Ummah atau kuatnya persatuan dan kesatuan suatu bangsa adalah musuh utama kaum Zionis. Mereka tidak pernah membiarkan umat atau suatu bangsa bersatu, kecuali itu hanya sebagai bahan perimbangan kekuatan semata-mata. Beberapa bangsa dibiarkannya untuk stabil dan bersatu sepanjang dapat mereka kontrol demi kepentingan mereka. Karena dalam gerakan konspirasinya, kaum Zionis ini menganggap pemimpin yang baik adalah yang mampu menciptakan konflik, mampu membuat musuh, tetapi semuanya itu harus dalam kerangka besar perencanaannya sehingga tetap terkontrol. Memang benar bahwasanya umat Islam bukanlah pemalas, mereka sama-sama bekerja, tetapi sayangnya tidak pernah mau bekerja sama, menutup sekat dari nilai esensial persatuan dan persaudaraan yang hanya sebatas pemanis retorika belaka. Jiwanya rapuh diterpa kecintaan yang sangat mendalam terhadap dunia, terperangkap dalam jaringan yang telah dipersiapkan kaum Dajjal ini. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang bunyinya, akan datang suatu saat kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain yang bagaikan orang-orang yang kelaparan memperebutkan makanan dalam mangkok. Para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami yang waktu itu sedikit? Beliau menjawab, oh tidak. Bahkan jumlah kalian sangat banyak sekali, tetapi bagaikan buih dan kalian ditimpa penyakit wahan. Mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan penyakit wahan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, kalian sangat cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Dengan hadis tersebut, seharusnya kita merasa digugah bahwa gerakan kaum Dajjal ini sudah memperhitungkan pula kualitas umat Islam yang saat ini mulai kehilangan nilainya, bobotnya, dan hidupnya itu hanya bagaikan gunungan buih, sehingga dengan sangat mudahnya Dajjal dan para pengikutnya ini merambah dan merombak seluruh sistem kehidupan umat Islam ini, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Sehingga berbagai cara harus dilakukan agar umat Islam tidak sempat menjadi kuat dan menepuk dada sebagai salah satu bentuk negara yang baik. Pokoknya tidak ada satu lubang pun yang luput dari pengawasan mereka. Dia pelihara benih-benih konflik agar pada waktu yang tepat dapat menjadi bahan akseleratif kekacauan yang menjadi seranah baginya, yaitu agar orang-orang yang dalam keadaan kacau atau negara yang keos dan frustasi itu datang menyembah kepadanya. Cita-cita Dajjal membangun suatu dunia baru yang global, yaitu New World Order. Satu pemerintahan, satu agama, satu kewarganegaraan, dan satu sistem perekonomian merupakan falsafah baru bagi para pengikutnya, yaitu kaum Zionis ini, teman-teman. Mereka akan menghapuskan segala bentuk kebangsaan dan nasionalisme serta agama-agama yang pernah ada. Dengan terang-terangan mereka membuat gerakan unitarian universalis dan menentang dengan sengit kekuatan gereja Katolik. Mereka menyebut dirinya sebagai antikristus. Salah satu target mereka adalah menghancurkan kekuatan kepausan yang menguasai dunia melalui gereja Katoliknya. Sejarah masa lalu serta terusirnya kaum Yahudi dan terbunuhnya Jacques de Molay merupakan satu cita-cita untuk membalaskan dendam. Maka dicarilah berbagai justifikasi pengesahan hukum sepihak. Di antaranya dengan membuat tafsir-tafsir Bible yang disesuaikan dengan kepentingan gerakan konspirasi mereka. Tahukah teman-teman, dengan sangat cantiknya mereka menafsirkan peristiwa Menara Babel, di mana pada saat itu seluruh manusia berbahasa satu, berkebangsaan satu, dan mempunyai tujuan yang satu. Sebab itu adalah cita-cita yang sangat suci bila mereka mengembalikan kedudukan Menara Babel tersebut agar manusia mencapai kesejahteraan yang sebenarnya. Mereka sangat anti terhadap agama yang dianggapnya sebagai racun.
Karena dengan dogma-dogmanya, ia telah membius manusia sehingga terpenjara dan tidak mempunyai kebebasan berpikir kecuali harus sesuai dengan agama mereka. Generasi muda merupakan sasaran utama mereka karena sifat para pemuda yang sangat senang dengan pemikiran-pemikiran baru atau menunjukkan sikap yang berbeda dan anti status quo. Di samping itu, pemikiran bebas atau free thinking ini atau juga mereka sebut dengan new man ini akan menjadikan satu mode pemberontakan terselubung untuk menghadapi sistem pemikiran yang diperkenalkan agama sebagai status quo dan membunuh kreativitasnya. Dajjal dan para pengikutnya seakan-akan berteriak, "Bebaskanlah dirimu dari segala penjara quo ini. Jadilah kaum pembaru. Lihatlah dunia semakin global. Janganlah terpuruk dengan tempat yang sempit ini. Lihatlah dunia ini. Mengembaralah engkau sebagai manusia bebas. Jadilah seorang pembela demokrasi sejati, melepaskan segala belenggu dari tirani dogma agama. Berpalinglah kepada setan karena dia adalah bapak demokrasi yang berani memprotes status quo dan mengambil risiko terusir dari surga sebagai malaikat diturunkannya, the fallen angel." Lu bisa baca coy, apa itu the fallen angels. Lihatlah kenyataannya, agama tidak lain hanyalah racun dan sumber konflik belaka. Racun pemikirannya yang didasarkan pada rasionalisme ini mengarahkan mata pedangnya itu, ketajamannya mereka itu kepada seluruh bangsa, tentunya dalam situasi yang stabil dan tenang. Gerakan mereka menghadapi kesulitan karena berperannya seluruh institusi untuk mengembangkan agama serta dakwanya. Oleh karenanya, hanya dengan membangun perpecahan di antara umat beragama, maka dengan meminjam istilah yang dibawakan oleh Prof. G.S. Malan, yaitu cita-cita era reformasi pembaruan, hanya dapat diwujudkan bila dogma-dogma agama konservatif sudah dapat dilumpuhkan. Dalam beberapa dekade tahun yang lalu, kita menyaksikan satu panggung kehancuran suatu bangsa yang terkoyak hingga berkeping-keping menjadi negara-negara kecil sehingga memudahkan kaum Zionis melakukan kontrolnya, teman-teman. Negara Uni Soviet dan Rusia yang selama ini menjadi pesaing keras harus dijadikan contoh untuk kemenangan Zionis ini, teman-teman. Selanjutnya mereka hancurkan pula Yugoslavia dengan memelihara kaum fanatik Serbia untuk menjadi ujung tombak atau budak Zionis yang menghancurkan etnik Muslim di Bosnia dan Kosovo, Albania. Selanjutnya, mata pedang yang tajam yang mereka bilang itu akan diarahkan pula ke timur jauh, yaitu Indonesia dengan isu suku, agama, dan antar golongan atau SARA. Isu-isu suku, agama, dan antar golongan yang kita bilang dengan SARA itulah adalah permainan mereka, coy. Nah, isu SARA ini mereka pelihara agar sewaktu-waktu menjadi bom yang memporak-porandakan negara NKRI ini, teman-teman, yang notabene-nya penduduknya mayoritas adalah umat Islam. Dalam rencana konspirasi mereka, tentu saja tidak akan lama lagi, yaitu terjadi huru-hara pertentangan atau konflik agama antara Islam dan Kristen, khususnya Kristen Protestan. Rumor beredar bahwa beberapa pulau di Indonesia yang penduduknya mayoritas Kristen Protestan ini bisa jadi target Zionis karena diperkirakannya Katolik sudah cukup mendapatkan lahan di Timur-Timur. Hal ini sangat penting bagi terwujudnya cita-cita Zionisme ini, yaitu memecah suatu bangsa menjadi satu negara kecil, lalu mereka meniupkan kebebasan, kemandirian, dan sebagainya sebagai kamuflase. Bahkan bisa jadi Indonesia akan diarahkan menjadi negara-negara kecil dalam bentuk federasi, atau bahkan terlepas sama sekali. Isu seperti ini akan terus merebak dan umat Islam berkelompok-kelompok dengan memakai simbol-simbol baru. Untuk memecah belah persatuan bangsa ini harus ada motivator dan provokatornya. Untuk itu, kebebasan pers yang benar-benar bebas harus ditumbuhkan sehingga media massa dapat menjadi pembawa pesan sesuai dengan fungsinya, yang mempunyai daya mendampaki beritanya kepada publik sehingga membentuk sebuah opini. Media massa bisa mempropagasi suatu bangsa dan mempropagasinya bersifat legal karena mereka berlindung di balik kebebasan pers. Amerika sebagai rajanya demokrasi telah memperkenalkan suatu bentuk kebebasan pers melalui jaminan konstitusional berdasarkan kebebasan untuk berbicara, the freedom of speech.
kebebasan untuk berekspresi, the freedom of expression, kebebasan untuk mendapatkan dan memberikan informasi, the freedom of information. Sehingga masyarakat Amerika dan dunia barat lainnya adalah masyarakat yang sangat informatif, hidup dalam limpahan informasi. Harap diingat bahwa kecerdasan bangsa tersebut memungkinkan untuk memilih informasi sesuai dengan hati nuraninya. Pers yang kredibel dan profesional lebih banyak dibaca dibandingkan pers kuning. Dalam dunia jurnalistik dikenal dengan yellow paper. Untuk itu, kita hanya dapat berharap kepada insan pers Islami yang mempunyai integritas tinggi dan mempunyai komitmen atau keberpihakan kepada umat Islam serta persatuan bangsa untuk membantu perjuangan mempertahankan persatuan bangsa Indonesia ini, coy. Selebihnya, umat Islam hanya menjadi konsumen setia dari lembaga pers orang-orang kafir yang dikelola secara profesional atau memilih dengan semuanya paper kuning ini ataupun yellow pers ini atau koran kuning ini yang hanya mementingkan nilai-nilai komersial ketimbang keadilan dan moralitas bangsa dan agamanya. Lu bisa bayangkan, coy, bagikan tidak berdayanya, umat Islam telah menjadi objek dan konsumen setia terhadap pers kaum kafir. Setiap detik tayangan CNN, CNBC, ABC, dan sekian banyak lagi jaringan informasi memasuki rumah-rumah umat Islam melalui televisi dan gadget Anda itu sendiri, coy, tanpa mampu menolaknya. Kita tidak lagi menonton televisi, tetapi televisi menonton kita. Emosi dan keinginan kita disaksikan, dianalisis, kemudian dijadikan bahan untuk membuat kemasan iklan dan berita yang dapat memasuki syaraf kita sehingga tanpa kita sadari. Cara berpikir dan cara berbudaya kita sudah sangat berbeda sama sekali dengan apa yang selama ini kita yakini. Benturan budaya dan pemikiran terus berlangsung. Tanpa sedikit pun ada keinginan untuk membalas dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Bila kita mengharapkan keadilan dunia pers internasional untuk membuat keseimbangan beritanya, tentulah itu hanya sebuah utopia belaka. Hal itu karena seluruh jaringan media telah mereka kuasai dan dijadikan alat Zionisme. Dengan kata lain, kita semua sedang berada dalam satu turbulensi budaya yang berada dalam posisi pasif. Kita hanya menjadi satu nokta kecil yang menjadi objek dari teleskop dunia. Seluruh gerak kehidupan kita bagaikan telanjang di hadapan mata Lucifer, Tuhannya para Zionis yang dengan tajam menguasai seluruh bangsa di dunia ini. Walaupun dalam kaitan ini ajakan untuk menyebarkan ide persatuan umat dan seruan itu bagaikan percikan air hujan di tengah padang pasir, tetapi setidaknya dapat menjadi catatan generasi yang akan datang bahwa masih ada seorang makhluk hamba Allah yang merindukan terwujudnya persatuan dan jamiatul muslimin. Kita yakin hanya inilah kunci kemenangan umat Islam di muka bumi ini. Sebagaimana Allah memberikan kuncinya, yaitu bersatu dan berpihak kepada partai Allah, Hizbullah. Selama umat Islam tetap membanggakan dirinya dengan golongan, mazhab dan kelompoknya, selama itu pula pertolongan Allah tidak pernah akan datang. Hal ini merupakan aksioma ilahiyah yang seharusnya dapat dipahami dan diyakini oleh para pemimpin umat ini dan calon pemimpin umat pada Pilpres 2024 nanti. Bila umat Islam terpecah menjadi kelompok-kelompok, maka kekalahanlah yang akan diterima. Wallahu a'lam bishawab.